Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah dan mitra edisi di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmat tersebut, semakin memperbanyak nikmat tersebut sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nur ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ibrah, sungguh terdapat pelajaran, sungguh merupakan pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa peristiwa pergantian malam dan siang, ya, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun dari tahun yang lama kepada tahun yang baru, ya, sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa ini, ya, bagi orang-orang yang beriman merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya. Paling tidak, ya, minimal yang harus ditangkap oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki penglihatan, bahwa jatah hidup dia di dunia ini semakin berkurang, ya, itu minimal yang dia harus bisa jadikan sebagai ibrah dari pergantian malam dan siang, ya. Tidaklah berangkat suatu hari, ya, tidaklah berangkat suatu tahun, ya, melainkan pasti, ya, berangkat pula sebahagian dari jatah usia kita di dunia ini, ya. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengajarkan kita bagaimana mengsikapi atau bagaimana mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini, ya. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan, inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in, sesungguhnya usia umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari umatku ini yang melewati usia itu, melewati usia 70 tahun, ya. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman harus benar-benar dapat merasakan bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, dan itu yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadisnya beliau pernah mengatakan, ma ana wad dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin thumma tarakaha aw ghadaraha, ya. Tidaklah aku terhadap kehidupan dunia ini melainkan seperti seorang musafir penunggang atau seorang musafir pengendara yang beristirahat sejenak di bawah pohon, kemudian ia meninggalkan pohon tersebut dan pergi untuk selama-lamanya, ya. Ini harus menjadi satu hal yang senantiasa segar dalam cara pandang, dalam benak orang-orang beriman, ya, bahwa dengan berangkatnya tahun yang lama dan masuk kepada tahun yang baru, ya, itu adalah sesuatu yang paling tidak mengingatkan dia bahwa dia harus bersiap-siap selalu, ya, untuk kemudian berangkat kepada kehidupan yang lebih hakiki,
kepada kehidupan yang kebahagiaannya lebih abadi dan lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat nanti, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, maka satu hal yang pasti menjadi perhatian orang-orang beriman, ya, adalah dia selalu berupaya untuk bermuhasabah, ya. Dia selalu berupaya untuk mengevaluasi apa yang telah dia kerjakan, apa saja yang telah dia perbuat di kehidupan yang sementara ini, ya. Dan ini tentu satu kebiasaan, ya, satu kebiasaan orang-orang beriman yang insya Allah akan menghindarkannya dari apa yang disebut dengan su'ul khotimah, ya. Orang yang terbiasa melakukan muhasabah, menghitung-hitung amalannya sebagai bentuk persiapan dia menghadapi hari esok, ya, hari akhirat, ya, insya Allah Allah akan hindarkan dia dari apa yang disebut dengan su'ul khotimah, ya. Adapun, ya, hamba atau orang yang memang tidak pernah bermuhasabah, ya tidak lalai dari muhasabah, ya, tentu kita mengkhawatirkan, ya jika itu diri kita, kita khawatir kepada diri kita menjadi orang-orang yang kehidupannya akan ditutup dengan su'ul khotimah, wal iyadu billah. Tentu kita sebagai orang-orang beriman berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita husnul khotimah. Kita menutup kehidupan dunia ini, kita menutup usia kita di kehidupan dunia ini dengan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, perkara al-muhasabah, ya, atau menghitung-hitung amalan yang kita akan persiapkan sebagai bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sesungguhnya merupakan satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita orang-orang beriman, ya, dan manfaatnya sangat banyak, ya. Manfaat dari perbuatan bermuhasabah ini, ya. Ya, ini penting karena diri kita ini memiliki sifat, ya. Diri kita ini, jiwa kita ini memiliki sifat atau karakter berubah-ubah, ya, dan umumnya selalu cenderung kepada keburukan, ya. Ini secara umum bahwa pentingnya muhasabah ini karena karakter jiwa kita ini, ya, atau tabiat jiwa kita ini adalah selalu berubah-ubah, ya selalu berubah-ubah dan seringkali lebih cenderung kepada yang buruk, ya, itu diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, ya, innan nafsa la ammaratun bisu, ya, kata Allah, innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la ammaratun bisu, ya, sungguh selalu menyuruh kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku, ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala rekam, ya, ucapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, ya. Sesungguhnya jiwa kita ini, ya, yang di dalamnya ada nafsu, ya, ini selalu menyuruh kepada yang buruk, ya, kecuali jiwa yang sudah Allah rahmati, yang Allah beri taufik untuk senantiasa tunduk kepada kebenaran, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jiwa kita yang seperti ini harus selalu diawasi, ya, harus selalu diawasi, dikawal, ya, dievaluasi, ya, agar jangan sampai tanpa kita sadari kita diarahkan kepada hal-hal yang dapat membinasakan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Dan tentu yang tadi saya katakan bahwa ketika kita sudah mulai atau kita sudah menganggap remeh ini persoalan muhasabah, ya, kita khawatir, ya, kita akan menutup usia kita dengan su'ul khotimah karena nggak ada upaya bermuhasabah. Nah, di antara manfaat bermuhasabah, ya, adalah bahwa dengan kita bermuhasabah itu akan mengantarkan kita kepada penyingkapan, ya, mengetahui penyingkapan dan mengetahui kekurangan-kekurangan dan aib-aib diri kita, ya. Kalau kita bermuhasabah, ya, kita akan mengetahui aib kita sendiri, dan ini penting, ya. Terkadang ada orang lebih sibuk mengurus aib orang lain, ya, padahal dirinya hampir tidak ada tempat melainkan aib pada dirinya, kan, ya. Melekat banyak aib pada dirinya, ya. Ini lantaran sibuk mengurus aib orang lain, ya. Padahal dia diwajibkan untuk
Untuk apa? Untuk bermuhasabah agar mengetahui kekurangannya, ya, mengetahui aib-aibnya, ya. 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 Sebab jika seorang hamba tidak atau lupa, ya, seorang hamba sengaja melupakan aib-aibnya, ya, aib-aib yang melekat pada dirinya, itu khawatir akan mengantarkannya kepada sikap sombong, ya, sikap sombong dan melampaui batas, ya. Adapun seorang hamba, ya, ketika dia sudah sampai kepada upaya untuk mengenal mengenal jiwanya, ya, mengenal keadaan dirinya yang penuh dengan aib, ya, itu insyaallah akan melahirkan rasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu manfaat yang pertama, ya. Kalau dia bermuhasabah, insyaallah dia akan mengenal aib-aibnya, dan kalau dia mengenal aib-aibnya, dia kekurangannya dan aib-aibnya, dia akan akan merasakan kehinaan, merasakan kerendahan di hadapan keagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara manfaat bermuhasabah adalah kita menjadi kenal dengan hak-hak Allah dan besarnya karunia Allah atas kita, ya. Besarnya karunia Allah atas kita, ya. Ketika seorang hamba membanding-bandingkan antara nikmat yang dia terima dari Allah dan sikap penyepelehannya terhadap hak-hak Allah, ya, maka itu akan membuatnya menjadi tersadar untuk meninggalkan perbuatan yang tercela itu, perbuatan tidak mengetahui atau tidak perbuatan sengaja melupakan besarnya karunia Allah kepadanya, ya. Ya, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat orang yang keadaannya di bawah kita, ya, untuk menyadari betapa besar itu nikmat yang kita terima saat ini, ya. Ya, ketika misalnya ada orang yang terlahir tanpa kaki, supaya orang-orang yang normal, ya, berkaki sehat, berkaki normal, melihat betapa besarnya nikmat Allah yang dia terima, ya. Ketika ada orang terlahir dalam keadaan buta misalnya, kan, ya, atau ada orang terkena musibah sehingga menjadi buta, ya, hendaknya dia ingat, ya, hendaknya dia tersadar bahwa nikmat mata yang Allah berikan kepadanya itu sungguh amat besar, ya. Ketika misalnya dia mendengar ada seseorang yang terkena penyakit stroke misalnya, nggak bisa bergerak, hanya terbaring di tempat tidur untuk waktu yang cukup lama, maka dia tersadar betapa besar nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, setelah dia sadar betapa banyak nikmat yang dia terima, ya, termasuk nikmat aman, ya, termasuk nikmat aman, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat aman, ya. Nikmat aman ini luar biasa besarnya, ya. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat-tempat yang jauh di sana, seperti di Suriah, di Irak, ya, di Palestina, ya. Ada orang yang ada satu keluarga yang tewas tertindih runtuhan, ya, karena dijatuhi bahan peledak oleh Zionis misalnya, ya. Bagaimana itu keadaannya? Nikmat aman hilang dari mereka, ya. Kita alhamdulillah nikmat aman ini Allah berikan kepada kita, ya. Ini dirasakan sebagai sebuah nikmat, ya, sebagai sebuah karunia. Kemudian bandingkan sikap syukur kita, ya. Bandingkan sikap syukur kita terhadap nikmat tersebut. Nah, dari kita ini, dan ini adalah bagian dari bermuhasabah, manfaat bermuhasabah. Dengan kita bermuhasabah, mengingat-ingat nikmat Allah yang terus mengalir kepada kita, ya. Kemudian membanding-bandingkan dengan upaya kita menunaikan apa yang Allah amanahkan kepada kita dari ibadah-ibadah, kita akan merasakan betapa kita ini hamba yang kurang bersyukur, ya, hamba yang kurang pandai bersyukur. Nah, dengan begitu akan menumbuhkan azam kembali, ya, menyegarkan azam kita untuk berupaya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini manfaat bermuhasabah, ya. Ya. Kemudian juga di antara manfaat bermuhasabah, ya, adalah itu sebuah perbuatan yang insyaallah akan membersihkan diri kita, ya, membersihkan jiwa kita, dan dengannya kita akan mengarahkan atau menundukkan jiwa kita ini agar senantiasa berada di dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Maksudnya apa? Mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang membiarkan
sesat atau kotor jiwanya. Ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10 ya. Jadi dengan kita bermuhasabah itu insyaallah akan itu insyaallah merupakan salah satu upaya kita atau sarana untuk menjaga kesucian diri kita ya. Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, rahimallahu 'abdan qala li nafsihi ya. Ya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada dirinya, alasti sahibata kadza, bukankah engkau pelaku kejahatan ini? Bukankah engkau pelaku keburukan ini? Ya. Kemudian dia mencela dirinya yang telah berbuat dosa itu, ya. Kemudian dia paksa dirinya untuk kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada kitabullah. Maka Al-Qur'an itu menjadi pemimpin buat dirinya. Ya, jadi Malik bin Dinar rahimahullah di sini mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuhasabah ya. Cara bermuhasabah adalah dengan cara menghardik diri kita ketika berbuat kesalahan. Ya, kita mengatakan kepada diri kita, bukankah engkau dulu pelaku ini? Bukankah kamu berbohong? Bukankah kamu ini pelaku pelaku kesalahan ini? Itu diulang-ulang yang seperti itu. Ya, kemudian setelah diri ini merasa terhina karena kesalahan-kesalahan ini, paksa dia untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara manfaat al-bermuhasabah ya adalah kita memelihara hati kita ini agar menjadi hati yang memiliki rasa tanggung jawab ya, memiliki rasa tanggung jawab ya, untuk ya menimbang-nimbang amalan yang sudah diperbuat ya, perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi ya, dengan timbangan yang sangat detil ya. Artinya kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini. Ini penting untuk dihidupkan sifat rasa tanggung jawab itu ya, tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Persoalannya bukan karena nanti akan diminta pertanggungjawaban saja di dunia ya. Yang paling penting adalah karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita kerjakan, karena ini adalah konsekuensi dari sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak akan dibiarkan atas terhadap apa yang telah dia kerjakan ya, terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama memberikan beberapa kiat-kiat atau pola bermuhasabah ya, cara-cara bermuhasabah ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu amaliyah yang bersifat kontinu dalam keseharian kita ya. Kita bermuhasabah tidak hanya tiap tahun ya. Ya, ini kan kita bahas karena masih terkait dengan momentum pergantian tahun Hijriah ya. Tapi sesungguhnya muhasabah itu ya pada setiap hari dan setiap malam, sesungguhnya ya, setiap siang dan malam kita bermuhasabah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi ingatkan dalam surah An-Nur ayat 44, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada peristiwa pergantian malam dan siang itu, la ibrah, merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Artinya kalau ada orang yang cuek ya, yang enggak peduli dengan peristiwa-peristiwa ini, yang enggak mengambil ibrah, ini orang yang buta, enggak ada penglihatannya. Dan ini banyak ya, naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang hamba-hamba yang tergolong tidak memiliki penglihatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun melihat dengan dua mata tapi enggak punya penglihatan di hati. Ya, adapun orang-orang yang memiliki penglihatan basirah ya, pasti dia akan mampu mengambil pelajaran dari peristiwa pergantian malam dan siang dan malam itu. Ya, maka kita berupaya mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga kontinuitas ya, istiqomahan di dalam bermuhasabah diri setiap malam atau setiap siang dan malam. Nah, para ulama memberikan kiat-kiat bagaimana cara bermuhasabah.
Yang pertama adalah bermuhasabah sebelum beramal, ya, bermuhasabah sebelum beramal. Jadi sebelum beramal pun, ya, sebelum berbuat, ya, sebelum mengerjakan sesuatu juga harus bermuhasabah, ya. Apa yang dia harus muhasabah? Ya, jadi saat dia berniat untuk berbuat kebaikan, misalnya bersedekah, ya, sholat, ya, ya, umroh, atau macam-macam semua ibadah yang baik-baik itu, ya, semua ibadah-ibadah kesolehan, sebelum dia berbuat, ya, maka dia memastikan, ya, ya, dia memastikan bagaimana niatnya, ya, bagaimana niatnya. Atau kalau perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat misalnya, dia sebelum berbuat maksiat berhenti sejenak, berpikir, apakah ini layak diperbuat, apakah ini ada maslahatnya, apakah ini mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Nah, itu muhasabah sebelum beramal. Dan itu harus sebagai seorang beriman, ya, orang beriman harus harus punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia akan kerjakan. Dia harus mempersiapkan segalanya, karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kana ahaduhum, ya, dahulu para salaf itu, ya, para sahabat, ya, para salaf, idza arada an yatasaddaq, kalau ingin bersedekah, ya, mereka memastikan dulu, ya, fa in kanat lillah, ya, kalau sedekah itu untuk Allah, mereka teruskan, ya, diteruskan. Wa in kanat li ghairihi, kalau bukan karena Allah, dia berhenti dulu. Ya, ini pentingnya bermuhasabah tentang niat ini, kan, ya. Sebab kalau kita beramal tapi niatnya bukan karena Allah, ya sia-sia, kan, ya. Maka bermuhasabah sebelum beramal merupakan satu hal yang selazimnya dikerjakan oleh seorang hamba, agar dia benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan, ya. Itu yang pertama. Jadi muhasabah itu sebelum beramal, ya. Ada muhasabah yang dilakukan sebelum beramal. Adapun jenis yang kedua adalah bermuhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah dia beramal, setelah dia berbuat. Dan ini ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Yang pertama, dia memuhasabah dirinya atas sikap penyepelehan, ya, terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah beramal, ya. Dia sudah berbuat kebajikan-kebajikan, ya. Dia sudah melakukan hal-hal yang diridhai Allah, ya. Tapi kemudian dia bermuhasabah, ya, untuk kemudian mencoba menyempurnakan dengan hal yang lebih sempurna lagi, ya. Dia menyempurnakan, ya, mencari yang lebih baik lagi, ya. Ya, dia memastikan bahwa apa yang dia telah kerjakan harus lebih baik lagi, ya. Boleh jadi kita misalnya sudah sholat, ya, tapi kita menyadari bahwa dalam sholat kita masih terbawa pikiran-pikiran yang mengurangi kekhusyuan sholat, ya. Dia muhasabah itu. Lain kali kalau saya sholat lagi, ya, baik itu sholat sunnah atau sholat yang wajib, saya harus bisa sholat tanpa membawa sedikit pun, ya, pikiran-pikiran tentang hal-hal yang di luar sholat. Ya, ini penting, ya, karena sholat itu mempengaruhi kondisi otak, ya. Otak akan kembali tenang, akan merasakan ketenangan, ya, jika seseorang sholat dengan tumakninah. Tapi orang yang sholatnya enggak khusyuk, orang yang sholatnya enggak tumakninah, orang yang sholatnya membawa macam-macam pikiran, ya, ya, tidak mentadabburi ayat-ayat yang dia baca, terjebak dalam verbalisme sholat, ya, kita khawatir, ya, enggak ada terjadi perubahan apa-apa, perubahan positif pada otaknya, ya. Padahal sholat itu melahirkan ketenangan. Makanya Rasulullah mengingatkan kita jangan terburu-buru saat datang ke masjid, kan, ya. Jangan lari misalnya. Fa'alaikum bis sakinah, hendaknya kalian datang dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang untuk masuk ke ibadah yang akan mengantarkan kepada kehusyuan dan ketenangan, ya. Ya, kalau orang datangnya buru-buru, ya, lari misalnya, kemudian sholatnya juga lebih cepat daripada larinya, kan, ya. Nah, ini apa yang mau dia peroleh? Nah, yang seperti ini harus bermuhasabah. Mudah-mudahan, ya, di sholat-sholat berikutnya lebih baik. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, ya, kita berupaya untuk lebih baik lagi. Ya, ini muhasabah ini dilakukan setelah beramal, ya. Ya. Kemudian juga, ya, di antara jenis yang pertama dari muhasabah yang kedua, yaitu muhasabah setelah beramal, ya. Kemudian yang kedua, ya, bentuk yang kedua dari muhasabah setelah beramal adalah, ya, kita bermuhasabah atas
maksiat yang terlanjur kita kerjakan. Ya. Ya, bagaimana caranya? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan mengawali muhasabah yang seperti ini, kata beliau, wa bidayatul muhasabatu an tuqais baina ni'mati wa jinayatik. Ya, kalau engkau ingin bermuhasabah atas dirimu terhadap lantaran perbuatan maksiat yang engkau kerjakan, maka untuk mengawali muhasabah yang seperti ini, hendaknya engkau mengukur, ya, membanding-bandingkan antara nikmat yang engkau terima dari Allah dan kejahatanmu itu. Ya, ya. Engkau lihat, ya, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, kita membalasnya dengan kemaksiatan. Kita membalasnya dengan pembangkangan. Nah, orang tentu dengan begini akan menyadari bahwa dia merupakan hamba yang rendah, ya, hamba yang terhina jika tidak segera menyelamatkan dirinya dari keburukan ini. Ya, maka dengan dia menyadari hal tersebut, ya, betapa jauhnya antara besarnya nikmat yang dia terima dengan besarnya dosa yang dia lakukan, ya, maka itu membuatnya kemudian tersadar sesungguhnya tidak ada cara untuk menyelamatkan atau memindahkan diri kita dari tingkat kerendahan seperti ini, ya, tingkat kehinaan seperti ini, selain dengan mengharap ampunan, ya, mengharap ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia langsung bertaubat, ya. Jadi seseorang kalau berbuat maksiat langsung ingat nikmat yang Allah terima, ya, nikmat yang diterima dari Allah, ya. Dan lalu hal itu kemudian diupayakan bisa memunculkan perasaan ingin meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, bermuhasabah setelah beramal adalah kita bermuhasabah terhadap, ya, perkara-perkara yang sesungguhnya jika ditinggalkan itu lebih bagus, ya, lebih afdal. Ada hal-hal yang kalau kita tinggalkan, ya, itu lebih bagus, ya. Ya, itu kita harus muhasabah juga. Oh, tadi saya kenapa seperti ini, ya? Oh, tadi saya kenapa makan terlalu banyak, ya, misalnya, kan, ya. Ya. Ini kan muhasabah yang begini, kan, ya. Mestinya saya merujuk kepada mestinya dalam hal makan sekalipun saya juga harus merujuk kepada Quran dan Sunnah, kan, ya. Jangan berlebihan, kan, ya, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ya, makan adalah sesuatu yang mubah, ya. Tapi ketika dia berupaya untuk mengkadar makannya, ya, memperbaiki pola makannya, ya, itu lebih afdol, itu lebih bagus, ya, karena Allah memang mengajarkan seperti itu untuk menjaga kesehatan, maka jaga makanmu, kan, ya. Ya, dalam makna sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Kata sebagian ulama, ini adalah ayat kesehatan. Konsep kesehatan dalam Islam cuman datang dalam bentuk redaksi yang hanya setengah ayat, ya. Makan dan minum dan jangan berlebihan kalau ingin sehat. Ya, ini kan dapat menjadi acuan di dalam kita bermuhasabah terhadap hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang mubah yang kita telah kerjakan, untuk kemudian kita berupaya, ya, mudah-mudahan kalau kita mengerjakan kalau kita meninggalkan perbuatan yang ada unsur berlebihannya itu, ya, kita menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga terhadap perkara mubah, ya, hal-hal yang mubah, banyak sekali hal-hal yang mubah. Nah, kita bermuhasabah, apakah di dalam mengerjakan hal-hal yang mubah ini kita telah memantapkan niat untuk Allah? Penting itu, karena kalau hal mubah kemudian tidak diniatkan buat Allah, rugi kita. Contoh misalnya main bola, kan, ya. Main bola olahraga mubah, kan, ya. Mubah untuk menjaga kesehatan, hobi dan sebagainya. Tapi kalau diniatkan untuk Allah, ya, misalnya meniatkan saya ingin main bola untuk supaya badan saya sehat. Kalau saya sehat, saya ingin beribadah lagi, ya, ingin beribadah lebih bagus lagi, ya. Saya akan gunakan kesehatan saya untuk banyak medan-medan kebaikan, ya. Ini kan niat yang membuat perkara-perkara mubah menjadi bernilai ibadah. Nah, maka dengan seseorang setelah seseorang terlanjur mengerjakan hal yang mubah namun lupa meniatkannya untuk Allah, ya, hendaknya di waktu yang akan datang, ya ketika dia mengerjakan hal-hal yang mubah itu, ya dia
dia memantapkan niatnya bahwa ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk misalnya mendatangi istri kan ya. Mendatangi istri, bercinta dengan istri kan, ini kan hal yang mubah ya, hal yang mubah, tapi kalau dia niatkan untuk Allah ya, maka ini merupakan satu hal yang bernilai ibadah. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi hal-hal mubah yang bisa diniatkan sebagai ibadah. Nah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kita berupaya untuk selalu bermuhasabah ya, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menutup usia kita dengan husnul khotimah insyaallah. Tapi kita khawatir kalau sampai kita lalai ya dari bermuhasabah, kita akan menjadi orang-orang yang akhir hayatnya adalah su'ul khotimah ya. Ini mudah-mudahan menjadi penyegar kembali pentingnya bermuhasabah ya. Tentu ini yang paling penting adalah buat saya secara pribadi ya, dan tentu juga buat kita semua, dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya kepada kita, kemudahan untuk senantiasa beristiqomah di atas kebaikan insyaallah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.